ikhtiar, yang kita iringi dengan doa. Nah, itu baru kita hasilnya apapun yang kita dapatkan kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita pasrah setelah melalui proses usaha, ikhtiar dan doa, ya kan? Perjuangan dan doa kalau Bang Haji Roma Irama macam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Neng Nita pada acara Hasanah di Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk. Telah hadir narasumber kita pada hari ini yaitu Ustadz Samsul Arif atau yang lebih dikenal dengan A. Arif Alkomar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah baik, sehat. Banyak job ya Ustadz. Alhamdulillah untuk kali ini sepi. Makanya bisa hadir di sini. Iya. Untuk keseharian Ustadz, dinas di mana nih? Kegiatannya untuk dinas pendidikan itu di SMK Negeri 1 Lengkong, juga di Madrasah Alia Sunan Kalijaga Pak Kunjan Patian Rowo, Nganjuk. Ya. Banyak ya. Alhamdulillah. Ya. Berarti selain di dua tempat ini, mungkin di rumah? Kegiatannya nguri-nguri budaya Islami, yaitu melatih hadrah. Alhamdulillah. Wah, bisa ini suatu saat ngelatih hadrah saya. Alhamdulillah pengalaman sudah 3 kali di nasional. Membawa Kabupaten Nganjuk di nasional. Alhamdulillah. Selamat Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang konsep doa, ikhtiar dan tawakal. Pripun nggih Ustaz. Terutama untuk masalah yang sering saya hadapi itu doanya anak-anak itu. Anak-anak itu kalau berdoa itu kadang sikapnya itu enggak gimana supaya mereka itu bisa tertib gitu. Nah, pripun? Iya, terkadang kita suudzon sama Allah. Saya itu sudah sering kali setiap hari berdoa kok enggak kabul-kabul. Nah, kita harus muhasabatun nafsi, introspeksi diri, jangan langsung berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkadang salah satu di antaranya kita berdoa mohon pada Allah tanpa menghiraukan adab dan tata cara yang baik dalam berdoa. Jadi itu mungkin salah satu bisa menjadi faktor kenapa doa selama ini seolah-olah enggak terkabul. Bukan enggak terkabul sih. Insya Allah setiap doa yang kita panjatkan pada Allah pasti dikabulkan. Amin. Cuma waktunya Allah yang lebih tahu pas untuk mengabulkannya. Iya. Seperti kata-kata itu, Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Yeah. Nah, itu biasanya lagi ngetren itu Ustaz, istilah itu ya. Tuh. Kalau doa, kaitannya dengan ikhtiar Ustaz. Nah, ini yang perlu kita sadari juga, kita perlu pahami bahwasanya doa tak luput dari sebuah usaha. Maka ada istilah doa tanpa usaha itu bohong, atau usaha tanpa doa sombong. Nah, kenapa dikatakan sombong? Seolah-olah kita usaha terus, ikhtiar terus, tapi tidak butuh bantuan Allah. Di dalam doa kan kita seolah-olah memang butuh Allah, butuh pertolongan Allah. Nah, maka dikatakan sombong kalau kita hanya mengedepankan dunia, ikhtiar, usaha kerja terus, belajar terus tanpa memohon, tanpa bermunajat, tanpa riadoh, tanpa tirakat. Sebaliknya kalau kita doa terus tanpa kita berikhtiar, bohong. Contoh, pembuatan jalan. Ini jalannya jelek banget. Nggak ada ikhtiar untuk membuat proposal pengajuan untuk ke dinas perhubungan perbaikan jalan. Didoain terus. Tiap hari jalan difatihai terus. Apa keluar aspalnya? Kan nggak mungkin. Oh iya. Kalau itu yang sering saya dengar itu pengen semisal aku pengen punya rumah, udah disolawatin aja. Nah, pripun iku Ustaz? Nah, itu masuk dalam ranah kategori wasilah bil amal. Nah, kita punya wasilah dengan amaliyah, yaitu dengan baca sholawat. Banyak sekali kan sekarang kita sowan ke para kiai, para ulama, para habib, minta ijazah supaya lunas hutangnya, ya, supaya cepat punya rumah. Itu ternyata rata-rata dikasih, udah baca ini, baca sholawat sekian kali, baca al-insyirah sekian kali. Itu termasuk salah satu daripada menyambungkan antara ikhtiar dan doa itu tadi, karena itu wirid termasuk juga
doa. Karena di amaliyah itu kita mohonnya kepada Allah. Disolawatin aja, insya Allah lah. Wasilahnya ya solawat itu, karena doa tanpa solawat nggak akan sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tetap dengan berusaha nggih Ustaz nggih. Nah, dengan bekerja ya. Kadang orang itu pemikirannya itu disolawatin ya cuma disolawatin aja gitu, tanpa adanya usaha. Makanya sering saya sampaikan ke anak-anak, silakan kalian belajar, silakan kamu ngerjakan tugas, kalian masuk sekolah itu ikhtiar kamu. Tapi jangan lupa diiringi dengan riyadhah, tirakat doa. Karena anak-anak sering saya ajak itu awali dengan duha, awali dengan baca sholawat. Itu yang saya terapkan di SMK Negeri 1 Lingkong terutama. Itu pagi saya ajak duha 4 rakaat, sholawat 1000 kali. Tapi yang paling pendek, sallallahu ala Muhammad, itu sholawat Jibril. Subhanallah. 1000 kali Ustaz. 1000 kali 15 menit. Kalau sudah terbiasa, yang berat menjadi enteng. Enteng, benar. Muncul rasa cinta, yang berat menjadi enteng karena ada rasa cinta. Ya. Kayak Pernah, apa itu ya, Ustaz? pernah jatuh cinta kan? Oh ya pernah. Kalau sudah pernah jatuh cinta, berat apapun, hujan pun datang Iya dipanggil benar, si doi. diterjang. kayak lagu itu ya Ustaz ya. Yang mana? Itu hujan di malam minggu Iya. itu. Itu lagu zamannya jenengan itu. Mungkin. Iya. Ya, doa ikhtiar itu harus seimbang berarti Ustaz ya, Betul. harus beriringan. Beriringan. Semisal nggak beriringan pripun Ustaz? Ya, kita harus lihat makam kita. Kalau dalam Al-Hikam kan disampaikan makam kita ada makam tajrid, ada makam asbab. Kalau ada orang yang memang makamnya sudah tajrid, kedekatannya kepada Allah sudah luar biasa, kadang hanya dengan doa tiba-tiba terkabulkan. Min haitsu la yahtasib, tak disangka-sangka datang. Tapi ada yang makomnya itu memang asbab, harus melalui sebuah usaha dulu, bekerja dulu. Akhirnya apa yang kita inginkan baru tercapai. Nah, kita harus sadar diri kita di makom Di yang tempat yang mana, mana, tingkatan iya, yang iya. mana kita kedekatan diri pada Allah gitu. Betul. Kemudian nih tentang tawakal Ustaz. Pasrah. Nah, Iya, setelah pasrah. itu, setelah kita berikhtiar, yang kita iringi dengan doa, nah itu baru kita hasilnya apapun yang kita dapatkan kita pasrahkan kepada Allah. Jadi kita pasrah setelah melalui proses usaha, ikhtiar dan doa, ya kan? Perjuangan dan doa kalau Bang Haji Roma Irama macam itu. Pripun iku lagu nih Ustaz? Nah, itu kan berjuang sekuat tenaga, tetapi jangan lupa perjuangan harus pula disertai doa. Untuk oni astajib lakum. Berdoa itu janji Allah pasti dikabulkan insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Doa, ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah. Semakin Terapa? tercerahkan gitu. Terbuka Iya, kan? terbuka. Ya memang kita harus Iya. keimanan kita kan memang seperti ini. Kalau kita sering dengarkan yang demikian itu keimanan kita akan bertambah. Betul. Semakin keyakinan kita akan pertolongan Allah pun akan lebih bertambah. Jadi si husnudzon kita pada Allah pun akan bertambah. Sebenarnya seberapa dahsyatnya kekuatan doa itu Ustaz? Saya pernah tanya juga pada Kiai, apa sih kekuatan doa? Beliau menjawab, kekuatan doa itu merubah takdir bi'idnillah waridu, atas kehendak dan ridha Allah. Maka disampaikan ada dua kekuatan besar dalam hidup ini. Yang pertama takdir, yang kedua doa. Takdir itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan doa itu janji Allah. Allah sering kali merubah ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan untuk hambanya guna apa? Mengabulkan doa-doa kita semuanya. Jadi mungkin karena ada garis takdir kita yang kurang baik, karena kita istiqomah, ikhlas, bersabar dengan berdoa, dirubah Allah menjadi lebih baik. Jadi kita harus yakin dengan kekuatan doa. Setelah itu kita ditanya juga, Mas, wong njaluk karo wong golek penak endi? Pernah ditanya gitu sama Kiai itu. Wong njaluk karo wong golek, orang minta sama nyari enak mana? Menurut Nita enak mana? Minta sama nyari. Kalau Jujur. Kalau sama suami saya suka minta. Nah, minta ya, berarti Iya, enak minta. Tapi ini luar biasa nih Nita ini, salah satu perempuan yang jawab enak minta. Iya, emang enak. Iya. Nah, terus bagaimana Ustaz? Karena rata-rata saya kalau acara tabligh kan, ceramah-ceramah itu saya tanya ke jamaah, Bu, minta golek sama
Jaluk iki enak endi, minta sama nyari. Nah, oh do jawab enak nyari, enak golek. Nah, padahal Masya Allah kalau dikiaskan tuh enak minta. Minta modal kita hanya menadahkan tangan. Apa sih beratnya menadahkan tangan? Tapi bener ya Ustaz? Iya betul. Alhamdulillah. Enak minta, karena kamu terbiasa minta-minta kan. Oh kalau minta-minta enggak Ustaz, hanya minta. Iya, Beda minta. Ustaz. Kalau minta-minta sama minta itu Iya. beda. Makanya minta itu modalnya ini loh, mengangkat tangan, minta, Pak belanja Pak. Nah, berapapun yang kita terima itu rezeki kita, sedikit banyak yang diberikan suami kepada kita itu rezeki kita, modal kita cuma Menengadahkan tangan. ngatong, nggih, Iya, ngatong. Pak, anak juga Bu sangu. Nah, Nggih, nggih. tapi kalau nyari, ibu mau belanja nggak minta sama suami, nyari sendiri, bawah kasur nggak ada, bawah bantal nggak ada, spray gini nggak ada, celana di operasi nggak ada. Biasanya ini kalau cowok itu suami Oh iya, taruh sini diselempetkan di nggak peci, ada, nggak ada. ternyata di bawah lipatan dundun jero sarung, go ning warung. Ibu kemeringet gobyos nggak dapat apa-apa, karena apa? Mengutamakan, mengedepankan mencari. Coba minta. Maksudnya apa? Dalam hidup ini kalau kita berbanyak minta, memohon, bermunajat kepada Allah, qiyamul lail, mujahadah, salat 5 waktu tentunya, karena di dalam salat kan isinya doa. Rabbik firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afan. Insyaallah masalah nyari, masalah usaha, masalah belajar, masalah bekerja dimudahkan oleh Allah. Amin. Pekerjaannya tetap Neng, Nggih, kerja nggih. tetap, usaha tetap, tapi dimudahkan jalannya oleh Allah. Berapapun hasilnya terasa nikmat, kita syukur. Nah, Nggih, di situ. leres nih gitu Ustaz. Saya tuh kalau dikasih sama suami berapapun tuh nggak ada rasa nyesnya di hati, nggak ada. Tapi begitu hasilnya saya sendiri gitu, alhamdulillah beda memang. Oh gitu ya. Iya. Ya kita Tuh, syukuri kekuatan berapa. ikhtiar itu mungkin Iya, ya, kekuatan karena ada ikhtiar. ikhtiarnya. Beda kalau minta belanja mungkin ya cukup untuk belanja. Tapi kalau Iya. apa ya? Dari hasil keringatnya kita, mungkin kalau ibu-ibu itu mungkin kayak seperti itu Ustaz. Iya. Usaha sendiri biar kalau bisa ngasih orang tuanya atau Betul, apa betul. gitu. Memang kalau sesuatu hal yang kita perjuangkan melalui sebuah proses itu hasilnya sangat luar biasa. Oke. Ibu mau jalan mau ke Sedudo, Oke. prosesnya Masya Allah naik turun jalan berliku-liku sampai sana kita dimanjakan dengan keindahan alam. Subhanallah, ya kan? Oke. Kalau yang instan biasanya nggak bertahan lama. Iya. Leres. Enak yang berproses atau tiba-tiba? Enak yang berproses. Iya, tiba-tiba punya anak atau harus proses? Loh ya proses dulu. Kan enak kalau proses. Anaknya kecil dulu baru dewasa. bener. Tiba-tiba Nah, lahir langsung berkumis kan nggak enak Oh juga. ya nggak enak Ustaz. Bentuk ikhtiar untuk membesarkan anaknya nggak ada itu. Iya, nanti perjuangan itu akan sangat terasa. Akhirnya rasa cintanya pada anak lebih besar. Karena ada ikhtiar proses itu tadi. Iya. Dari obrolan kita sejauh ini Ustadz, mungkin diambil istimbatnya, garis besarnya apa untuk pemirsa di Iya. rumah? Baik, pemirsa Media Media Center Center, PCNU Nganjuk yang dimuliakan oleh Allah, boleh kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi setelah melalui sebuah proses perjuangan ikhtiar yang diiringi dengan doa. Dan jangan sampai sedikit pun terbesit dalam diri kita ada prasangka buruk pada Allah. Saya sudah berusaha beribadah, saya sudah ikut ini dan ini kegiatan ini, saya pun berdoa tiap malam, tapi kenapa belum juga terkabulkan doa? Kita introspeksi diri, mungkin ada kurang pasnya dalam kita berdoa, mungkin adabnya, sikapnya, dan amaliyah kita. Untuk itu insya Allah doa-doa kita terkabulkan oleh Allah. Cuma Amin. waktunya yang Allah lebih tahu. Rapi rencana Allah pasti indah. Alhamdulillah, amin. Kita hari ini dikasih langsung 1 miliar, iman kita belum kuat, maka 1 miliar itu bisa jadi Bisa. buat yang tidak berguna. Oke. Mungkin itu insya Allah akan membawa kemaslahatan untuk kita semuanya. Amin. Terus berikhtiar, berusaha, doa, setelah itu kita serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Nggih. Matur nuwun Ustadz, rawuhnya di Siap, Neng Nita. Hasanah Media Kita- Center hari ini PCNU. kita kebetulan serasi ya. Iya, sehat ya Ustadz. Nuansa Subhanallah. coklat gitu. Iya. Iya. Semoga next kita bisa bertemu kembali Ustadz Insya dalam Allah, acara insya Allah. yang Amin, amin. berbeda, dalam keadaan sehat dan Amin. tak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa Media Center PCNU Kabupaten Nganjuk, demikianlah bincang-bincang hasanah kita bersama A. Arif Alkomar. Semoga
membawa manfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.